Halo, selamat siang. Saya Desa Bengkatu Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Indonesia. Bersama Kepala Sekolah Bapak Haji Nasir SPD. Ini tahun ini ajaran baru 2025-2026. Tentunya siswa baru akan memiliki bakat, minat, potensi yang kalau dikelola, dilatih, dibina dengan baik akan menjadikan prestasi skala nasional dan internasional. Tapi kalau gagal pembinaan tentunya hanya mungkin untuk tingkat daerah saja akan sulit mendapatkan prestasi. Untuk SMK 1 Pangkalan Kerinci Pak Haji, apa upaya kita biar anak-anak ini yang siswa baru ya, dari baru ini tentu butuh pembinaan, bakat, minat, potensi mereka sehingga tergali dengan maksimal gitu Pak Haji. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada kesempatan ini kami juga SMK 1 Pangkalan Kerinci tahun pelajaran 2025-2026 yang sudah selesai pelaksanaan SPMB. Alhamdulillah anak-anak kita sudah belajar. Tentunya dalam awal-awal ini kita sudah mulai mendata, bahkan sudah selesai pendataannya, pemetaan minat dan bakat potensi dari siswa-siswi kita yang sudah diterima. Ketika pelaksanaan MPLS kita sudah memetakan dan mendata dan juga berkomunikasi dengan anak-anak potensi apa yang akan dikembangkan oleh pihak sekolah yang betul-betul mereka gandrungi atau mereka memiliki waktu nanti lebih dari waktu yang biasa untuk pengembangan dan pembinaan bakat, minat dan potensi mereka tersebut. Nah gini Pak, ini kan siswa SMP ya, alumninya kan ada alumni SMP. Tentu mereka waktu SMP punya prestasi baik nasional, provinsi dan daerah. Tentu ini kan masuk ke sini pakai sertifikat gitu. Mereka prestasi itu gimana cara kita untuk merekrut mereka biar lebih, kalau selama ini mereka dapat daerah Pelalawan, mereka naik ke provinsi, ya provinsi naik ke nasional gitu. Ya baik, jika mereka memang ketika masuk dalam sistem penerimaan murid baru kemarin melalui jalur prestasi, tentu langsung ini guru BK untuk memastikan kembali prestasi tersebut yang diraih ketika di SMP betul-betul potensi atau minat dan bakatnya. Jika memang itu perlu kita kembangkan, tentunya tetap kita bina dan kita kembangkan sebaik mungkin sehingga nanti apa yang sudah diraihnya minimal dipertahankan, bahkan kita bertekad untuk meningkatkan semaksimal mungkin. Termasuk juga yang dari SMP mungkin biasa-biasa saja atau kalah bersaing dengan kawannya ketika untuk diseleksi, kita membuka seluas-luasnya kesempatan mereka di berbagai tempat dan nanti kita koordinasi dan koordinir ketika berada di sini, di mana saja mereka latihan atau di klub atau grup mana mereka mengembangkan potensi-potensi ini. Ini Pak, ini kan kalau siswa ini kan lain dia prestasi yang jalurnya kan ada yang umum gitu ya. Kalau umum atau domisili tempatan atau pindah orang tua ini kan mereka kan tak tahu potensi apa yang mereka miliki. Mungkin selama SMP ini mereka masih anak-anak ya, masih remaja, berpikiran bermain aja. Setelah SMA mereka pengen meraih prestasi. Itu gimana cara kita mencari bakat, minat, potensi itu? Yang pertama dari mereka sendiri kita minta data. Mereka potensinya apa menurut mereka, selama ini mereka bergelut atau mengembangkan dirinya di klub atau kelompok mana atau grup mana, mulai mungkin dari seni, olahraga, termasuk akademiknya. Ketika mereka mungkin di olahraga ataupun seni maupun yang lainnya tidak mampu, tapi mereka mengembangkan di akademik. Begitu juga sebaliknya, ketika mereka di akademiknya mungkin tidak begitu bisa diandalkan, mereka lebih cenderung kepada mungkin di bidang olahraga atau seni dan yang lainnya. Dan ini yang kita gali dan kita data. Jika nanti kita sudah mendapatkan data, kita pastikan kembali mereka betul-betul berpotensi di bidang itu. Untuk guru ya, selaku tim untuk merekrut ini Pak Haji. Tentu selaku kepala sekolah kan Pak Haji harus benar-benar mencari guru yang
memiliki apalah ya, kualitas pengalaman yang bisa mencari bakat minat potensi siswa bukan karena kedekatan beliau gitu. Itu gimana Pak Haji? Baik, kita punya program ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler itu sudah kita data, jika anak minimal 5 saja, mereka 5 siswa saja yang berminat atau yang betul-betul potensi di suatu kegiatan, maka kita jadikan ekstrakurikuler. Dan kita memanggil atau menugaskan atau bermohon kepada induk-induk organisasi dari ekstrakurikuler yang ada tersebut, dan mereka langsung yang melatih secara baik dan benar. Kemudian guru mendampingi pelaksanaan tersebut, memastikan itu terlaksana di tempat dan waktu yang sudah ditentukan. Untuk apa Pak Haji, pelalawannya maupun Riau, kita kan sering diadakan event-event antar SMK gitu ya, SMA Riau ya, lomba-lomba olimpiade sains, olahraga, seni, open turnamen gitu. Kira-kira ke depannya gimana untuk siswa kita Pak Haji mengikuti itu? Ya, soalnya tetap kita siapkan dari awal. Dan sekarang pelaksanaan O2SN di Pekanbaru, walaupun kita tidak bisa juara 1 tadi malam, kita baru bisa posisi kedua di Riau untuk silat putra. Dan saat ini sedang berlomba di LS 3N seni. Kita mengutus dari berbagai cabang, dan untuk luring kita di Pekanbaru saat ini di Hotel Puraya sedang berlomba baca puisi, kemudian gitar solo atau gitar. Mudah-mudahan nanti ini nanti malam penutupan apa yang sudah kita persiapkan bisa meraih hasil yang maksimal. Ya, dengan meraih juara 2 silat Riau ini kan satu prestasi besar gitu ya. Berarti kita ada rencana lah untuk tahunnya atau tahun depan bisa masuk 3 besar nasional Pak Haji? Ya, secara dan saat ini seolah kita persiapkan sematang mungkin atau sebaik mungkin. Dan tanggal 29, hari Minggu, hari Ahad ke depan, siswa kita dengan seorang guru pembimbing juga akan mengikuti lomba kompetensi siswa di bidang kelistrikan mewakili Provinsi Riau. Insya Allah ini level nasional yang akan bersaing di sana seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Untuk itu Pak Haji, doa skala nasional ya, persiapan kita Pak Haji biar lebih matang gitu, kalau sempurna kira-kira? Ya, kita tetap membimbing. Pertama, ketika pembelajaran kita tetap mengingatkan dan membimbing. Kemudian kita tambah waktu, apakah waktu senggang atau waktu yang sudah dijadwalkan untuk persiapan ini sematang mungkin. Ditambah lagi guru yang kompeten dan peralatan sesuai standar yang dibutuhkan. Untuk ini Pak Haji ya, ini ada udah masuk skala nasional ya, sedang diadakan mungkin nanti dalam waktu dekat. Minggu depan. Minggu depan. Ini kira-kira harapan Pak Haji untuk juara masuk 3 besar nasional, ada keyakinan? Kalau melihat dari persiapan dan usaha dan juga potensi anak dengan keseriusan dia berlatih, tentunya kita berharap, karena ini bukan suatu pertandingan tapi perlombaan. Tentunya juga yang di provinsi lain mempersiapkan sematang mungkin. Kita hanya berharap anak kita apa yang sudah dilatih dan diajarkan dan yang ditunjukkan selama ini sehingga dia layak untuk mewakili Provinsi Riau, itu kita berharap bukan 3 besar saja, tetapi bisa menjadi pemuncak atau juara 1. Berarti harap kita 2025 siswa kita meraih medali emas lah untuk ini ya. Insya Allah, dengan doa kita bersama. Ya, lebih saja wajar dari Bapak Haji Nazlan Gede. Semoga siswa beliau yang saat ini sedang mengikuti event skala nasional bisa meraih peringkat terbaik 1, sehingga nama SMK 11 Pagang Kerinci Kabupaten Pelalawan juga Provinsi Riau akan terbawa di jenjang skala nasional. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.